untuk menolong kami dan menjaga kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami, berdoa supaya Roh-Mu terus membimbing kami, supaya kami selalu mengerti kebenaran firman-Mu dan menghidupinya dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami di menit-menit ke depan, biar kiranya firman-Mu jadi pewahyuan yang mengajar kami, supaya kami jadi orang-orang muda yang lebih berhikmat ke depan. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hello Impact Youth, senang sekali bisa kembali melayani Anda. Hari ini saya akan melanjutkan tema tentang hutang dengan judul kebiasaan berhutang. Berhutang menjadi kebiasaan. Beberapa orang tuh punya kebiasaan berhutang, meminjam uang dan tidak pernah membayar kembali. Heran ya, hutang jadi kebiasaan. Nah, orang yang punya kebiasaan berhutang ini sebenarnya adalah sebuah kejahatan bagi teman-teman dan keluarganya. Karena kebiasaan berhutang ini menyusahkan keluarga besar dan juga merugikan teman-teman yang dipinjami lalu tidak dibayar. Nah, tipe seperti ini biasanya sulit sekali berhenti berhutang karena selalu dibantu untuk menutupi lubang-lubang di belakangnya. Roma 13 ayat 7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Firman Tuhan berkata, bayarlah kepada semua orang yang kamu harus bayar. Hutang harus dibayar, hutang tetap hutang. Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, mari kita menyimak apa kata duitpintar.com tentang 7 tipe pengutang, supaya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang hobi berhutang dan tapi ogah membayar, kita bisa kenali dan kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, tukang ngutang si inisiatif. Namanya aja inisiatif. Dia akan jadi pengutang tipe teladan, karena tanpa perlu diingatkan, dia akan sadar akan kewajibannya, tanpa perlu dikejar-kejar, dia akan bayar hutang tepat waktu. Nah, punya orang yang tukang ngutang seperti ini, kita nggak capek, tapi tetap berhutang itu nggak baik ya. Yang kedua, tipe pengutang yang kedua ini si pelupa. Namanya aja si pelupa. Kalau yang ngutangin lupa, yang minjam juga akan lupa. Nah, tipe seperti ini, kalau kita dihutangi sama orang seperti ini, pastikan kita tidak ragu dan tidak perlu sungkan untuk mengingatkan. Karena kalau yang meminjamkan ikutan lupa, maka yang ngutang pun lupa. Ini tipe pelupa. Yang ketiga, tipe pengutang yang ketiga adalah si pengalih pembicaraan. Sudah pasti pintar mengganti topik pembicaraan ketika sebenarnya kita datang untuk menagih hutang. Nah, kalau pembicaranya udah menjurus ke hutangnya, biasanya dia pasti akan ngajakin kita ngomong gosip tentang selebriti, tentang COVID, tentang lain-lain sebagainya. Nah, awalnya berniat menagih, pasti ujung-ujungnya kita jadi ikutan ngegosip. Bagaimana kita menghadapi tipe pengutang yang pengalih pembicaraan? Pastikan kita siapin waktu khusus, langsung ngomong to the point, fokus ngomongin bahas soal utangnya. Yang keempat, tipe pengutang si pura-pura lupa. Nah, paling kesel sama tipe pengutang ini karena tiba-tiba dia bisa hilang ingatan. Herannya, dia hilang ingatannya itu cuma soal hutangnya. Tapi kalau soal cerita film, soal masa kecil, soal apapun dia fasih, dia ingat dengan sempurna. Tapi kalau soal utangnya dia lupa. Misalnya dia punya duit terus ketemu kita, terus tiba-tiba dia bilang gini, aduh kenapa baru nagih sekarang? Sebenarnya saya kemarin ada uangnya tapi saya lupa, saya utang. Nah, tipe yang gini kita harus konsisten untuk menagih. Karena kalau dia pura-pura lupa terus, lama-lama kita juga lupa. Tipe pengutang yang kelima ini sok sibuk. Nah, tipe pengutang satu ini setiap kali ditagih biasanya kasih alasan dia lagi sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan kegiatan, seolah-olah hutangnya nggak lebih penting daripada kesibukannya. Nah, tipe seperti ini kalau kita mau nagih, tegas kepada mereka untuk melunasi hutang sebagai hal yang wajib. Nah, jadi kalau ada yang ketemu sok sibuk gini, samperin aja langsung dan tagih hutangnya. Yang keenam, tipe pengutang jenis si pura-pura miskin. Nah, ini paling nyebelin banget.
Tipe pengutang si pura-pura miskin ini tidak akan malu untuk menghindari kewajibannya membayar hutang, bahkan berlagak kere supaya dikasihani. Nah, capeknya kita bakal menemukan di sosial medianya dia hangout di kafe, dia makan enak di sini, makan enak di sana, nongkrong di sini dan nongkrong ke sana, bahkan liburan mungkin ke Bali. Hangout di kafe mahal, belanja bisa tiap hari. Tipe seperti ini biasanya hanya minta dikasihani, hanya untuk lari dari tanggung jawabnya membayar kembali. Herannya, kita lihat mereka hutang nggak bayar, tapi kok makan enak terus. Ada gambar yang saya mau kasih kalian lihat, tulisannya gini, owing people money but partying every weekend. Ada nih tipe yang gini, saya punya teman yang ngutang sampai hari ini nggak bayar, tapi saya lihat di sosial medianya, dia eksis di mana-mana. Nongkrong di kafe ini, nongkrong di kafe sana, nggak ingat hutangnya, tapi ingat makan di mana. Luar biasa. Nah, cara menghadapi orang pengutang yang pura-pura miskin ini adalah dengan menangkap basah saat dia hangout dan belanja. Langsung kita bilang, tuh beli pakai apa? Pakai daun. Nah, ingatkan dia untuk bayar. Tapi kalau saya sih nggak nagih-nagih sampai sekarang. Saya cuma pandang wajahnya yang seperti tanpa rasa bersalah, karena saya tahu sebenarnya hati nuraninya pasti menuduh dia. Tipe pengutang yang terakhir, yang ketujuh, adalah si antara ada dan tiada. Keberadaannya sulit dilacak. Kita telepon nggak pernah nyambung. Kita cari nggak pernah ada di rumah. Di telepon nggak pernah diangkat. WA nggak pernah dibalas. Mendadak hilang di rumah kalau didatangi. Nah, anehnya eksis di sosial media. Hadir saat kitanya nggak ada. Nah, si antara ada dan tiada ini kita perlu tangani dengan menghubungi orang yang sering ketemu dengan dia. Lalu kita kagetin, kita datang dan langsung tagih hutangnya. Nah, saya ingin mengingatkan buat setiap kita, lebih baik jangan membiarkan orang berhutang kepada kita. Karena biasanya kalau sudah hutang dan nggak bayar akan merusak hubungan. Bagi saya hubungan jauh lebih penting. Kalau kita mau bantu orang, bantu dengan cara lain. Bukan membuat dia berhutang sama kita, karena habis itu hubungan jadi nggak enak. Bagaimana dengan anggota keluarga yang berhutang terus? Kebiasaan berhutang sulit diubah. Apalagi kalau orang itu nggak pernah belajar. Amsal 22 ayat 26 bilang gini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung hutang. Ayat 27, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Firman Tuhan berkata, jangan jadi penanggung hutang. Saya jadi ingat satu kali ada teman yang cerita bahwa dia meminjamkan kartu kreditnya untuk dipakai oleh temannya. Jangan pernah jadi penanggung hutang buat orang lain. Misalnya Anda menolong orang lain tapi Anda terpaksa ngutang sama teman yang lain. Kalau ada anggota keluarga yang seperti ini, punya kebiasaan berhutang kanan kiri, berhutang di tetangga, berhutang di warung, berhutang di keluarga besar, berhutang sana sini, jangan diberikan uang, tapi berikan bantuan langsung. Seperti contoh, kalau dia sampai nggak punya uang untuk bayar tempat tinggal, lebih baik kita bantu sediakan tempat tinggal. Kasih makan minum kebutuhannya sehari-hari. Kalau misalnya anak-anaknya sampai nggak bisa sekolah, ya kita bantu biaya uang sekolahnya. Tapi jangan kasih uangnya ke orang tuanya, langsung bayar ke sekolahannya. Hutang merupakan tanggung jawab masing-masing. Kita bantu hidupnya, tapi kita tidak bayarin hutangnya. Kebiasaan berhutang ini biasanya membuat orang pandai berdusta, mengarang cerita, drama, intinya supaya kita bisa diyakinkan dan memberikan belas kasihan. Kita akan jadi iba, jatuh hati, dan akhirnya meminjamkan uang kita. Kalau ada anggota keluarga yang punya kebiasaan berhutang, kasih itu mendidik. Orang yang punya kebiasaan berhutang ini sulit berubah. Ia bukan butuh pinjaman, tapi butuh pelajaran. Karena yang seperti ini biasanya akan terus berhutang sampai tua dan sulit berubah. Amsal 27 ayat 5 bilang gini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita mengasihi teman kita mengasihi keluarga kita,
Kalau kita tahu dia punya kebiasaan yang buruk, yaitu suka berhutang kemana-mana, apalagi sampai nipu kanan kiri, bahkan memalsukan identitas, meminjam nama, dan lain sebagainya, dia telah merugikan orang banyak. Yang dibutuhkan itu bukan pinjaman, tapi pelajaran. Supaya dia jera dan berhenti merugikan orang lain. Kalau kita mengasihi mereka, firman Tuhan katakan teguran yang nyata-nyata, itu adalah bentuk kasih. Kawan memukul dengan maksud baik, sebagai teman tegur keras. Karena mereka butuh disadarkan atas kesalahan mereka. Kalau saya pribadi, sarankan, jangan berikan pinjaman, tapi berikan pekerjaan. Tapi hati-hati, jangan sampai juga pekerjaan yang kita berikan malah disalahgunakan. Dimodalin modal usaha, diberikan usaha, malah dijual barangnya, dibawa pergi uangnya. Hati-hati dengan tipe orang yang punya kebiasaan berhutang ini, karena biasanya mereka punya gaya hidup yang keliru. Contoh, terlibat narkoba. Uangnya habis terus, makanya hutang terus. Atau gaya hidup yang berlebihan. Maunya mewah, tapi nggak sesuai dengan kemampuan. Saya pernah kenal satu wanita yang masih sangat muda. Dia malah ngongkosin pacarnya. Sampai hutang kartu kredit, hutang online. Mari kita belajar bijaksana, jangan sampai kita pikir kita bantu orang, tapi kita sudah salah. Jangan jadi penanggung hutang. Tapi kalau Anda memilih untuk memberikan pinjaman, saya ingin share 2 hal tentang prinsip Alkitabiah dalam meminjamkan uang. Yang pertama, don't give more than your ability to let go. Jangan berikan lebih dari yang engkau rela untuk melepaskannya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Intinya gini, kalau ada teman atau keluarga yang mau pinjam uang, katakanlah Anda memilih untuk meminjamkan. Berikan yang hatimu rela, seandainya orang itu nggak bisa kembalikan. Sehingga Anda nggak sakit hati ketika dia tidak kembalikan. Tapi tentu ketika kita berikan, kita nggak bilang gini, udah nggak usah dikembalikan. Karena kalau kita bilang itu, dia akan balik lagi dan pinjam lagi. Kita harusnya beri dan katakan begini, kembalikan kalau kamu bisa. Siapa tahu besok dia mendadak kaya. Tapi ingat, hati kita harus tulus memberikannya. Kalau kita niat kasih pinjam, firman Tuhan bilang jangan harap balasan. Apa yang kita berikan merupakan bantuan. Jangan sampai kita menuntut balas, karena nanti kita kecewa. Karena hubungan dan hati kita jauh lebih penting daripada uang yang bisa kita berikan. Jangan maksa beri sejumlah yang dia mau, berikan yang kita mampu. Yang hati kita rela untuk seandainya itu tidak dikembalikan. Yang kedua, prinsip Alkitabiah dalam meminjamkan uang adalah do not take interest. Jangan ambil bunga. Jangan makan riba, kata firman Tuhan. Keluaran 22-25 berkata gini, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Firman Tuhan berkata jangan sampai kalau ada teman, saudara, kenalan kita, orang percaya yang susah, lalu mereka datang sama kita untuk pinjam uang, jangan sampai kita berlaku sebagai penagih hutang. Jangan sampai kita bebankan bunga. Karena ketika orang datang kepada kita dengan memohonkan pertolongan, sebenarnya mereka lagi susah. Dan harusnya kita menolong mereka, bukannya ngasih beban. Bunga itu beban. Belum lagi mereka harus berusaha mengembalikan. Nah, saya bicara ini adalah prinsip hubungan. Membantu teman, membantu orang, membantu keluarga. Bukan prinsip bisnis. Kalau dalam dunia bisnis tentu Anda mengajukan pinjaman ke bank atau badan pinjaman lainnya, ada bunga yang Anda harus bayar karena itu merupakan usaha. Tapi di dalam hubungan, relationship is relationship, business is business. Jangan makan bunga. Satu kali ada teman yang dia cerita kalau ada teman lain yang ingin meminjam uang sama dia untuk modal usaha dan akan mengembalikan dengan bunga 10%. Nah, saya sampaikan kebenaran firman, kalau bantu teman, jangan dibungain. Kalau memang ini modal bersama dalam membuka sebuah usaha, hitam di atas putih aja. Saya mau bilang kebaikan itu bukan kebodohan. Tapi seringkali firman Tuhan berkata bahwa
anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Kenapa? Kita ngandalin kebaikan, kita ngandalin hubungan baik, lalu kita percaya sama orang. Kita kasih pinjam uang untuk modal usaha dengan pembicaraan di awal, hasilnya bagi dua, lalu setelah usahanya jalan, uang kita dibawa lari, atau kita didepak pergi. Kadang-kadang anak Tuhan harus belajar cerdik juga. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kita nggak perlu jahat sama orang, tapi kita juga tidak boleh dibodohi. Kalau memang itu kerjasama usaha, hitam di atas putih. Jangan asal ngandalin kepercayaan dan kebaikan. Karena sudah banyak hubungan yang rusak sesama dengan anak Tuhan hanya gara-gara, maaf, kebodohan. Bagaimana kalau yang berhutang itu orang tua? Nah, anak-anak seringkali jadi korban ketika orang tua mereka berhutang. Coba lihat alasan kenapa orang tua berhutang. Kalau untuk biaya kebutuhan hidup dan karena orang tua sakit lalu berobat, di dalam keluarga besar ya semua anak harus wajib membantu orang tua. Di masa tua tentunya, karena kita tahu bahwa memelihara orang tua di masa tua adalah ibadah. Nah, kalau masalahnya karena gaya hidup, nah ini yang harus kita mengerti bahwa kita wajib membantu semampu kita, bukan seberapa gaya hidup orang tua kita. Karena kalau soal gaya hidup, orang tua juga harus mengerti kemampuan keuangan anak-anak mereka, bahwa anak-anak juga harus membangun masa depannya sendiri. Apalagi kalau sudah menikah dan punya tanggungan, prioritas setelah menikah itu berbeda. Bahwa istri dan anak-anak, suami dan anak-anak jadi prioritas utama, bukan orang tua. Tentu orang tua harus dibantu di masa tua, tapi bukan seberapa besar yang orang tua mau, tapi seberapa mampu anak-anak mereka. Ketika kita ingin membantu orang tua, berilah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Jangan sampai karena membantu keluarga sendiri, orang tua sendiri, malah jadi beban, apalagi sampai memicu pertengkaran antara suami istri. Anak-anak muda suatu hari akan berumah tangga, nah ini penting sekali untuk duduk dan sepakati bersama. Kalau sudah punya calon pasangan hidup ke depan, sebelum nikah, ini saran saya, duduk sepakati bersama. Seberapa besar kemampuan kalian berdua untuk memelihara orang tua masing-masing. Karena ketika menikah melibatkan dua belah pihak keluarga. Apakah orang tuanya ada yang butuh dibantu? Belum tentu semua orang tua butuh dibantu. Jangan-jangan orang tua Anda lebih kaya dari Anda. Tapi kita harus ngerti prioritas bahwa setelah menikah, prioritas pertama adalah istri, suami, dan anak. Sebelum menikah, orang tua dan kakak adik kita. Nah, seringkali yang keliru adalah gini, setelah menikah, orang tua kakak adik tetap jadi beban di dalam rumah tangga, sementara anak masih merintis hidup dan belum mapan, punya kebutuhan juga untuk bertahan hidup dan juga mencukupi kebutuhan anak istri. Ada anak muda yang pernah bertanya gini sama saya. Dia kerja, katakan gajinya 5 juta, lalu mamahnya minta setoran 4 juta setiap bulan karena anggapnya harus membayar kembali biaya kuliah yang dikeluarkan. Saya mau bilang gini, bahwa adalah suatu kewajiban bagi orang tua untuk membesarkan, mendidik anak-anak mereka dan mempersiapkan mereka untuk lepas dari sarang. Apa yang orang tua berikan kepada anak bukanlah hutang budi. Tapi kalau kita sebagai anak mau memelihara orang tua kita di masa tua, itu adalah ibadah. Tetapi seberapa yang kita mampu, bukan seberapa gaya hidup orang tua kita. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang tua butuh uang kita. Mereka mungkin cuma butuh kasih sayang, perhatian, kehadiran kita. Itu jauh lebih utama. Nah, bagi Anda yang punya orang tua yang dulunya biasa hidup mewah, Anda perlu memberi pengertian tentang kemampuan keuangan Anda. 1 Timotius 5 ayat 6 berkata gini, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ayat ini keras sekali, mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa kalau kita sudah tua juga jangan sampai hidup berlebihan sampai jadi beban bagi anak-anak kita. Apa yang orang tua berikan kepada anak itu bukanlah hutang. 2 Korintus 12 ayat 14b bilang gini, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Amsal 13 ayat 22 berkata gini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar.
Anak muda dengar baik, kita harus bijaksana. Saya tahu mungkin Anda sangat mengasihi keluargamu, kakak adikmu, orang tuamu, tapi bijaklah. Kamu juga harus bangun masa depanmu. Seberapa besar penghasilanmu hari ini, pastikan engkau bijaksana mengelolanya dan mengukur kemampuanmu sendiri seberapa banyak engkau bisa bantu keluargamu. Jangan sampai lupa untuk membangun masa depanmu. Ayo, jangan punya kebiasaan berhutang. Bebaslah dari hutang. Saya khotbah di khotbah sebelumnya di minggu lalu tentang hutang, bagaimana bebas dari hutang, dan bagaimana hari ini kita mengenali orang-orang yang suka berhutang. Bijaksanalah, jangan sampai hutang yang kita berikan merusak hubungan. Dan kalau kita punya keluarga yang jadi beban karena suka berhutang, baik-baiklah bagaimana kita membantu mereka, berhikmatlah. Berharap firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berdoa supaya Tuhan Engkau boleh memberi hikmat buat anak-anakmu, supaya mereka bijaksana mengelola keuangan dan bisa memutuskan dengan bijaksana ketika mereka harus membantu keluarga atau teman yang suka berhutang. Berdoa buat anak-anak muda yang punya kebiasaan berhutang, Tuhan. Berdoa supaya Tuhan Engkau menolong mereka, supaya mereka boleh berubah cara pikir, berubah cara hidup, sehingga mereka nggak jadi beban, tapi mereka jadi berkat. Mereka nggak menyusahkan, tapi mereka bisa menolong orang banyak lewat hidup mereka. Berdoa supaya mereka meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan hal-hal yang membuat mereka sering berhutang. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam apa saja yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil dan hidup mereka jadi berkat. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, kita masuk sekarang di sesi tanya jawab. Dan ada beberapa teman-teman yang sudah berikan pertanyaan di kolom komennya, di kolom chatnya. Jadi sekarang kita langsung tanyakan saja. Kak, bagaimana meyakinkan diri sendiri untuk ini orang layak nggak diberi pinjaman atau enggak? Oke, biasanya saya selalu nanya, sorry kalau boleh tahu pinjam buat apa? Nah, kalau misalnya dia galak gitu, terus bilang gini, nggak usah nanya-nanya, ya udah nggak usah minjem. Karena kalau kita ngasih pinjam uang, itu ada tanggung jawab yang dia kasih ke kita gitu loh. Uangnya mau buat apa gitu. Contoh, pinjam uang buat narkoba, ya nggak boleh lah. Nah, kita harus tahu buat apa. Kalau saya, kan sekali lagi saya nggak mau ngutangin. Nah, saya prinsipnya gini, daripada ngutangin, mendingan kasih kerjaan. Jadi kita kasih uang. Terus kemudian kalau kita mau bantu, kita bantu serelanya. Nggak usah dibungain dan nggak usah ngarep kembali. Daripada bikin orang berhutang sama kita. Nah, tanya dulu kebutuhannya buat apa. Seandainya dia butuh buat berobat, beneran sakit nggak? Nah, kita nggak sembarangan minjemin ya. Jadi, misalnya si A dari kampung mana tiba-tiba minjem uang, ya nggak bisa gitu juga gitu. Harus orang yang kita kenal dan kita tahu persis dia pinjam buat apa. Nah, biasanya kalau yang saya kenal lalu dia butuh karena dia sakit, bisa kita bantu. Kalau misalnya dia pinjam untuk contoh sesuatu yang besar lah, misalnya dia perlu untuk modal usaha, mungkin kita bantu lalu kasih dia keringanan cicilan tanpa bunga gitu, 12 kali atau 24 kali gitu. Tapi kayak gini nih bukan berarti terus mengumumkan semua orang bisa datang ke kita pinjam uang nih ya guys. Ke nomor di bawah ini? Oh enggak. Jadi yang pertama memastikan kenalnya dulu gitu ya Kak, dari hubungan ya. Seberapa dekat kita sama dia, kan dari situ ada kepercayaan ya. Ya, dari situ yang kedua baru memastikan kebutuhannya buat dia ini apa gitu. Gitu teman-teman. Jadi pastikan dulu tahu. Panjang ya jelasinnya ya. Iya. Tapi ya harus berpikir dengan hikmat. Kak, bagaimana cara mengatasi orang pengen ngutang kepada kita dengan muka melas? Nah lo, ini banyak gini sih Kak ya, ngutang akhirnya kayak, aduh tolong dong, gimana, kurang melas ya aku. Kalau mau ngutang biasanya mereka melas. Oh iya. Tapi setelah kita dihutangin mereka meras. Waduh. Artinya gini, ditagih nggak mau bayar, galakan dia Galakan gitu dia. ya. Nah, ya pasti begitu Kak. Ujian ini kayaknya pertanyaan selanjutnya juga sama nih. Nah biasanya kalau orang melas gitu gini loh. Sekali lagi gini, jangan tertipu. Orang tukang ngutang itu biasanya pintar ngibul, bikin cerita, drama, minta belas kasihan. Kayak yang tipe ngutang yang pura-pura kere tadi. Waduh, dia ngarang-ngarang cerita seolah-olah dia kere gitu ya. Padahal dia foya-foya makan sana sini, eksis di kafe sini, kafe sana. Nah, kita juga jangan gampang tertipu gitu.
Nah, saya pernah nih sama suami pernah hampir ditipu sama orang. Makanya kita mesti peka-peka juga sama Roh Kudus gitu. Waktu ada orang ini mau pinjam uang sama suamiku, terus suamiku datang ke aku, terus aku tuh doa gitu kayak tiba-tiba kayak suara Roh Kudus tuh bilang gini, kalau orang itu minta semua uangmu untuk dipinjamkan ke dia, berarti dia nipu. Bener aja. Waktu itu suamiku bilang sama orang itu, aduh sorry kita cuma punya uang segini. Terus dia bilang, bisa pinjam semuanya dulu nggak? Dari situ aku bilang sama suamiku, orang ini nipu. Nah, kita mesti belajar peka. Ternyata bener orang itu nipu. Dan dia ternyata udah bohongin orang banyak banget gitu. Jadi belajar peka ya Kak. Dan jangan gampang dibodohin juga ya, hanya karena melas. Karena semua orang yang mau ngutang pasti melas lah. Sekali lagi balik lagi dari hubungan itu, seberapa percaya kamu sama dia, tahu nggak keadaan sebenarnya. Dan kemudian tanyakan hutangnya untuk apa. Kalau aku sih gini ya, misalnya dia perlu bayar rumah sakit, ya aku ke rumah sakit ya bayarin. Terus dia butuh obat, ya aku beliin obatnya. Dia butuh makan, aku kirim sembakonya gitu. Beliin barangnya ya, bukan uangnya. Gitu. Mungkin ini aku lanjutin pertanyaan ya Kak. Kalau ada orang-orang yang berkarakter khusus, kasarnya gini, orang yang kayak gampang banget kasihan, gampang susah menolak. Nah kayak kita kan? Ya caranya gimana Kak? Maksudnya biar triknya gimana ngomong nolaknya? Aku akan cenderung gini, aku bantu sebisa aku, nggak bantu semau dia gitu. Sehingga kalaupun dia nipu, ya udah kita rela kok, asal tahu aja gitu kan. Jangan balik lagi lo ya. Balik lagi lo ya, gue pinjemin. Gue tandain ya. Jangan balik lagi, ntar gue pinjemin lagi gitu, pinjemin lagi nggak kelar-kelar. Iya. Berarti artinya kalau misalkan nih gambarnya paling gampang gini Kak. Kalau orang mau pinjem, teman mau pinjem, misalkan pinjem 100.000 deh gitu, tapi ternyata 100.000 buat kita kayaknya ini nggak yakin gue sama orang ini. Kasih 20.000 aja, mau hilang deh gitu. Ya, mungkin betul. Gitu kali Kak kronologinya. Yes. Oke, begitu ya. Jadi sebenarnya ke poin yang pertama tadi kasih yang rela hilang. Tapi sebenarnya kalau aku biasanya ngasih pesan, kembalikan kalau sudah bisa. Kalau nggak dikasih tanggung jawab di situ, dia akan balik lagi minjem terus. Soalnya dia bilang ini ada misal baik hati gitu. Oke. Iya. Tandain ya. Ditandain. Di blok nomor WhatsApp. Lanjut. Ya. Kak, kalau punya pacar yang suka ngutang gimana? Ngutangnya ke orang atau mungkin ngutangnya ke kita sendiri sebagai pacar? Entah ditraktir nanti deh. Kan kasarnya gitu. Oh, lupa dompetnya. Ya, mungkin banyak laki-laki Jangan yang diterusin. Tegas ya. Ya. Jangan diterusin. Orang yang punya mentalitas hutang, punya kebiasaan berhutang, itu pertama nggak tahu malu, tukang bohong, tukang tipu. Itu pasti sulit berubah. Saya udah hafal dengan tipe-tipe yang begini karena udah banyak dikelilingi orang-orang begini, dan biasanya dari muda sampai tua nggak mau berubah. Kenapa? Karena selalu ada backup di belakang yang bantu nutupin hutang-hutangnya. Akhirnya dia nggak pernah belajar. Makanya tadi saya bilang, orang yang suka ngutang modal gini, dia butuh pelajaran bukan pinjaman. Kasih pelajaran. Ada masa lalu yang kelam yang saya sulitkan ceritakan di sini, tapi ketika saya ngambil sebuah ketegasan untuk tidak menolong dan kemudian orang itu ditangkap dan masuk penjara, saya lihat penjara saja tidak membuat dia jerah. Jadi intinya, orang tuh kalau udah karakternya tukang ngutang, sulit berubah. Jadi kalau kalian udah pacaran sama yang model begini, lalu udah lihat karakternya seperti ini, menurut saya pikir 2 kali, doain lagi, berhikmatlah. Masa depanmu jangan ada di tangan dia. Iya benar. Mending cari pacar yang suka minjemin ya. Tidak, yang nggak perlu minjam. Kalian yang suka minjem, yang minjem kan baik hati Kan berarti. Nggak boleh jadi penanggung hutang kata firman Tuhan. Iya. Ya suka memberi. Yes. Iya. Gitu deh pokoknya. Ditutup Kak, terakhir satu. Nih tadi Kak Kasyar coba mikirin membangun diri sendiri di luar orang tua. Nah, sebatas apa sih kita membantu orang tua? Apalagi mungkin kalau ada orang tua yang mungkin naruh angka tersendiri untuk anaknya atau dan lain-lain, minta balas budi dengan kasih uangnya, mungkin gitu kan maksudnya Kak. Nah, kadang-kadang anak muda tuh jujur ya ke orang tua berapa penghasilan mereka ya. Padahal harusnya tuh nggak perlu cerita ke orang tua gitu, berapa penghasilanmu setiap bulan itu. Karena jangan salahkan mamahmu atau papahmu yang kemudian minta setoran tiap bulan. Nah jangan lupa, masa depanmu itu juga tergantung keputusanmu gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngandelin orang tua kita ya, kayak Kak Heni dulu ya nggak bisa ngandelin orang tua Kak Heni buat masa depan Kak Heni, kita yang mesti mikirin masa depan kita sendiri gitu. Dari hasil kerja kita harus pandai-pandai kelola
seberapa yang kita tabung buat masa depan kita, minimal 10% setiap bulannya. Nah, seberapa banyak yang kita bisa bantu orang tua? Semampu kita. Nah, saran Kak Heni gini, bantu sebisanya, misalnya setiap bulan kamu ngasih kebutuhan pokok, bayarin listriknya, atau berasnya, dan sebagainya. Nah, kemudian saran Kak Heni nih, orang tua nih kan tambah umur, sebaiknya mulai tabungin asuransi buat kesehatan mereka. Oh, resiko sakitnya lebih Resiko gede, Kak? sakitnya kan lebih tinggi kalau orang semakin tua. Nah, kejadian kemarin mamaku sakit gitu ya, biaya rumah sakit tuh nggak sedikit. Nah, bersyukur banget adikku itu di masa yang lampau jauh-jauh hari itu udah asuransiin mama, dan ketika itu kan belum terlalu mahal ya. Iya. Nah, dari asuransi itu yang kemudian cover biaya berobat mama sebagian besar. Nah, itu sangat-sangat menolong, kalau nggak hari ini kita susah banget. Nah, saya punya cerita satu kali kenalan kami, waktu mamahnya sakit keras, dia berobat di rumah sakit sampai sebulan. Udah parah banget dan nggak sembuh-sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Itu tuh yang kenalan kami nih sampai udah jual ruko, jual rumah, dan ketika mamahnya dipanggil Tuhan, dia tuh sampai nggak punya apa-apa. Mau tinggal di mana aja nggak tahu. Nah, jangan sampai juga kita gitu. Akhirnya hasil kerja keras kita sia-sia. Nah, kalau mau bantu orang tua, yang pertama bantu kebutuhan pokok, yang kedua asuransi kesehatan mereka dan asuransi jiwa. Nah, sebaiknya ini jadi beban semua anak, bukan cuma satu aja ya. Kita harus gotong royong untuk support orang tua kita di masa tua, karena itu ibadah. Dengan adik kakak maksudnya kayak semuanya ya? Yes. Tapi kalau nggak kakak adik kakak yang nggak mau? Nah, ya ini berkat di kamu, kalau gitu kamu paling mampu gitu kan. Yang pasti Tuhan pasti akan memberkati kamu. Pasti Gitu. Tuhan memberkati anak-anak yang tanggung jawab sama Yes, orang tuanya. pasti. Siap, kalau gitu sekian Q&A hari ini dan sampai ketemu ya teman-teman di Impact Youth minggu depan. God bless you. Bye-bye. Mari bergabung dalam ibadah online